Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifalardi Mustafa dengan NIM 2024 01407174 kelas D. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan soal UCP 3. Oke, untuk pertanyaan yang pertama adalah jelaskan tentang prinsip ibadah dalam Islam. Prinsip ibadah dalam Islam adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat tulus dan sesuai syariat. Prinsip-prinsip ibadahnya meliputi yang pertama tauhid, yaitu ibadah atau yang berarti ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain kepadanya. Yang kedua ada syariat, yaitu ibadah harus dilakukan sesuai syariat Islam, yaitu dengan mengikuti hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada mutaba'ah, yang berarti mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang keempat ada ikhlas. Itu ibadah dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap apapun. Oke, pertanyaan nomor 2, jelaskan hukum meninggalkan sholat menurut para ulama 4 mazhab. Oke, yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi, orang yang meninggalkan sholat karena malas atau menyepelekan tetapi bukan mengingkari kewajibannya dianggap fasik atau dosa besar, tetapi tidak dihukumi kafir. Namun, orang tersebut akan diberi sanksi penjara hingga ia bertaubat dan mengqadha sholatnya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, orang yang mengingkari kewajiban sholat ia dihukumi kafir. Namun, jika ia hanya malas, dianggap fasik dan diberi sanksi dipenjara serta didera atau dipukul setiap hari kecuali hari Jumat dan Id hingga ia sholat atau dalam kata lain sampai ia bertaubat. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, jika orang mengingkari kewajiban sholat, ia dihukumi kafir juga. Namun jika ia hanya malas, ia dianggap fasik dan ia diberi sanksi, diperingatkan, dipenjara, serta dipukul, namun tidak sampai mati hingga ia bertaubat dan sholat. Yang keempat, yaitu menurut mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, meskipun tidak mengingkari kewajibannya, dihukumi kafir dan murtad. Ia diberi kesempatan bertobat dengan mengqadha salatnya. Jika tidak mau, maka ia akan dikenai sanksi yang berat. Oke, yang ketiga ialah jelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Oke. Pertama, puasa wajib adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim dan harus dilaksanakan. Contoh puasa wajib yaitu yang pertama puasa Ramadan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Yang kedua ada puasa kafarat yang dilakukan sebagai penebus dosa atau kesalahan tertentu. Yang ketiga ada puasa qadha, yaitu puasa untuk menggantikan puasa Ramadan. Misal kita pas bulan Ramadan sakit nih, kan nggak bisa puasa. Nah, jadi ganti kemudian hari itu dengan puasa qadha. Nah, yang keempat ada puasa nazar yang dilakukan ketika seseorang bernazar untuk berpuasa atau itunya gini. Misal orang tersebut berkeinginan mencapai sesuatu, dia berjanji, jika saya mencapai ini, maka ia akan
berpuasa. Nah, itu puasa nazar. Selanjutnya puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan. Contoh puasa sunnah yaitu puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid yang dikerjakan pada 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah, puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah kemarin itu, terus puasa Syawal, puasa yang dilakukan selama 6 hari setelah Idul Fitri. Terakhir ada puasa Daud. Selanjutnya ada puasa Daud yang dilakukan puasa yang dilakukan dengan pola sehari puasa, sehari tidak. Dan yang terakhir ada puasa Tasu'a, puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Muharram. Oke. Soal nomor 4, pertanyaan nomor 4. Jelaskan definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Wakaf. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadan atau sebelum Idul Fitri yang berupa makanan pokok. Contohnya beras. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta kekayaan seperti emas, perak, perdagangan, dan pertanian yang telah memenuhi syarat nisab dan haul atau waktu kepemilikan. Yang ketiga, infak. Infak adalah pengeluaran harta yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu orang lain dan meningkatkan kebaikan. Biasanya untuk kepentingan sosial atau keagamaan tanpa batasan tertentu. Yang keempat ada sedekah. Sedekah adalah perbuatan memberikan sebagian harta atau tenaga kepada orang lain dengan sukarela dan niat baik. Yang kelima ada wakaf. Wakaf adalah pemberian harta untuk kepentingan umum yang manfaatnya berkelanjutan. Contohnya orang mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid. Oke. Yang kelima, jelaskan tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Oke. Yang pertama, perhitungan zakat mal dikeluarkan sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab atau setara 85 gram emas dan dimiliki selama 1 tahun. Contoh, jika seseorang mempunyai simpanan 100 juta, nah itu kan lebih dari sama dengan nisab ya, nisabnya tadi 85 gram emas. Nah, orang tersebut berarti untuk mengeluarkan zakat mal 100 juta tadi dikali 2,5%, jadinya orang tersebut mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5 juta atau 2,5 juta. Oke, nomor 2 adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah yang di zakat yang dikeluarkan zakat yang dikeluarkan dihitung dari keuntungan bersih usaha setelah dikurangi uang dan biaya operasional dengan tarif 2,5% dengan nisab dan waktu yang sama dengan zakat mal tadi. Untuk contohnya, misal orang dapat keuntungan kotor 150 juta. Nah, biaya utang atau dana operasional lainnya itu 20 juta. Nah, biaya untung kotor tadi dikurangi biaya utang dan biaya operasional, jadinya 130 juta. 130 juta tadi dikali 2,5%. Jadi zakat perdagangan orang tersebut adalah 3,25 juta atau 3.250.000. Yang ketiga ada zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan ketika kita mempunyai tanaman atau kita memiliki usaha di bidang pertanian.
Jika menggunakan pengairan alami, maka zakatnya 10% dari hasil panen. Sedangkan jika menggunakan pengairan buatan, maka zakatnya 5% dari hasil panen. Contohnya, misal petani panen padi 1000 kg dengan menggunakan pengairan alami selama menanam. Nah, zakat dari petani tersebut ialah 1000 kg panenan padi tadi dikali 10%. Jadi zakat pertanian yang dikeluarkan oleh petani tersebut adalah 100 kg padi. Yang keenam adalah jelaskan tentang kriteria 8 asnaf atau penerima zakat menurut Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah mengklasifikasikan 8 golongan penerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Yang kedua adalah miskin, atau orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar. Yang ketiga ada amil, yaitu pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau membutuhkan dukungan dalam keimanannya. Yang kelima ada gharim, orang yang memiliki utang dan kesulitan membayarnya. Yang keenam ada riqab, yaitu orang yang ingin membebaskan diri dari perbudakan atau ketergantungan ekonomi. Yang ketujuh ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam dakwah dan pendidikan. Yang ketujuh ada atau terakhir berarti ke-8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.